Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan Business Ethics, Philosophy of Management, and Theory of Leadership. Di sini saya sendiri, Dita Prihatini, dengan NIM 246220004, dan Mbak Nidilia Yunimarta dengan NIM 246231004. Next. Next. Ya. Di sini ada abstrak, di mana pada chapter ini disajikan diskusi tentang hubungan antara etika bisnis dan filsafat manajemen. Jadi banyak skandal dan krisis bisnis dalam masyarakat kontemporer menjadi alasan dan menuntut kita untuk perlu memikirkan kembali etika bisnis dan filosofi manajemen. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin untuk mengatasi oksimoron antara etika dan bisnis dengan sudut pandang bahwa etika yang baik adalah bisnis yang baik? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, diperlukan untuk memikirkan kembali etika bisnis dengan filosofi manajemen. Nah, dari perspektif tersebut, maka dibahas masalah kebutaan moral dalam suatu organisasi. Jadi, elemen-elemen yang diperluas dari kebutaan moral ini dalam organisasi merupakan dasar dari kebutuhan kita akan etika bisnis. Keadaan seni, etika bisnis dengan utilitarisme, deontologi, etika kebajikan, etika wacana, dan pendekatan terbaru untuk filsafat manajemen dalam tradisi analitis dan kontinental perlu menyadari kebutuhan untuk memikirkan kembali etika bisnis dan perspektif filsafat manajemen. Nah, atas dasar ini pula diusulkan sebuah filosofi manajemen global dengan etika bisnis kosmopolitan sebagai landasan konsep perusahaan yang seimbang dalam bisnis internasional. Nah, next. Nah, di sini ada introduction. Jadi banyak skandal dan situasi krisis dalam bisnis saat ini menjadi hal yang dapat dianggap sebagai sesuatu yang mengganggu. Jadi topik ini dikatakan sangat penting dan mendesak, sehingga kita perlu memikirkan kembali etika bisnis dan filosofi manajemen dalam konteks kehidupan saat ini. Nah, kita dihadapkan pada oksimoron tentang ketidakcocokan antara etika dan bisnis. Hal ini masih menjadi masalah bagaimana kita dapat mengatasi atau menghadapi oksimoron bahwa bisnis dan etika tampaknya tidak dapat menyatu dengan baik atau tidak bisa berjalan beriringan dengan baik. Nah, pendapat dari seorang pragmatis besar di Amerika, Richard Rorty, yang mengatakan bahwa tidak ada hubungan yang erat antara filsafat dan etika bisnis karena keduanya merupakan dua bidang kehidupan yang berbeda dan oleh karena itu tidak dapat digabungkan. Jadi meskipun kita telah melakukan refleksi tentang etika bisnis selama bertahun-tahun, kita itu masih dihadapkan pada oksimoron tentang ketidakcocokan antara etika dan bisnis. Nah, hal ini masih menjadi masalah bagaimana kita dapat mengatasi atau menghadapi oksimoron bahwa bisnis dan etika tampaknya tidak dapat berdampingan atau menyatu dengan baik. Next. Nah, di sini ada the topic of the conference, Business Ethics and Philosophy of Management. Jadi, pada topik konferensi terdapat fakta bahwa hingga saat ini hanya ada sedikit diskusi mengenai hubungan antara etika bisnis dan filosofi manajemen. Bahkan kita dapat mengatakan bahwa meskipun ada keterikatan umum terhadap corporate social responsibility dan etika bisnis, diskusi kontemporer jarang menyentuh inti normatif dan landasan filosofis bisnis, meskipun tindakan dan aktivitas bisnis itu dapat dibahas dari perspektif moral. Paling tidak di media, penilaian dan opini yang berkaitan dengan bisnis dan manajemen itu ternyata seringkali kurang memiliki refleksi moral yang lebih dalam dan konsisten gitu.
Nah, sebagian dari alasan ini, maka para ahli etika bisnis terus-menerus ditantang untuk memberikan dasar-dasar moral dan filosofi seperti yang diharapkan, dan juga untuk mengkomunikasikannya dengan cara yang dapat dimengerti. Nah, tantangan tersebut juga bersifat ilmiah. Nah, posisi dan pendapat di bidang akademis itu perlu didukung oleh refleksi moral dan teologis yang menyeluruh untuk mendukung pendekatan normatif. Terlalu sering para ahli etika bisnis mungkin menyetujui hal-hal yang mereka dekati dari sudut pandang filosofis yang berbeda dan terkadang tidak dapat dipertemukan. Jadi sehingga menghasilkan kesepakatan yang dangkal dengan ketidaksetujuan yang lebih dalam. Nah, dalam kasus lain juga mungkin sangat relevan untuk mengidentifikasi sudut pandang filosofis yang terlepas dari dasar-dasar yang bertentangan sampai pada kesimpulan yang dapat diterima oleh semua orang gitu. Nah, beberapa pertanyaan umum yang berkaitan dengan tema konferensi ini, misalnya apa hubungan antara etika bisnis dan filosofi manajemen? Apa peran filsafat dalam manajemen dan kepemimpinan, dan bagaimana hal ini bisa berhubungan dengan etika dan corporate social responsibility? Apakah perbedaan budaya dalam pendekatan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan juga bisa melibatkan perselisihan filosofis? Selain itu, apa peran normatif etika bisnis? Apa arti dari spesialisasi dekade terakhir dalam pendekatan normatif terhadap etika bisnis bagi strategi manajemen dan kepemimpinan? Dan dapatkah ketidaksepakatan yang beralasan menjadi cara untuk mengatasi tantangan modern seperti sekarang ini, atau haruskah wacana modern mengarah pada kesepakatan rasional di sepanjang rute prosedur atau aturan? Next. Next. Oke, baik. Di sini kita lanjut pada moral blindness and the need for business ethics. Jadi salah satu alasan penting perlunya etika bisnis disampaikan oleh konsep kebutaan moral dalam institusi dan organisasi. Namun apakah yang dimaksud dengan konsep kebutaan moral itu sendiri? Ya, pandangan filosofis Hannah Arendt tentang responsibility and judgment yang dikemukakan dalam bukunya Eichmann in Jerusalem, Essay on the Penalty of Evil di tahun 1963, kita dapat mendefinisikan kebutaan moral itu sebagai ketidakmampuan administrator atau seorang manajer untuk mengintegrasikan pemikiran etis dan imajinasi moral dalam pengambilan keputusan. Misalnya seperti perwira SS Nazi, Adolf Eichmann, administrator dan birokrat hanya mengikuti perintah sebagai bagian dari birokrasi organisasi tanpa mempertanyakan dasar moral dan etika dari tindakan tersebut. Lalu hal ini merupakan pendekatan yang kita temukan dalam buku next. Ya, selanjutnya ini juga ada kebutaan moral itu adalah sisi gelap dari tindakan dalam sistem organisasi, dan hal ini menunjukkan perlunya bergerak menuju prinsip-prinsip etika, penilaian, dan pengakuan etika dalam manajemen dan administrasi. Nah, dalam buku The Mute Conscience yang karya Frederick Brunsberg, keheningan moral dan praktik etika dalam bisnis, di mana dia memperluas pemahaman konsep blindness moral ini dengan menyertakan moral mute dan moral deafness. Jadi moral muteness ini didefinisikan sebagai ketidakmampuan orang untuk mempertahankan ide dan cita-cita mereka gitu. Jadi hal ini merupakan pendekatan yang kita temukan dalam buku The Mute Conscience karya Frederick. Lalu berdasarkan definisi kebutaan moral yang berbeda ini, kita dapat menekankan elemen-elemen kebutaan moral itu sebagai yang pertama, bahwa moral blindness itu menyiratkan administrator atau hakim
tidak memiliki kapasitas pemikiran moral. Yang kedua, administrator atau hakim hanya mengikuti perintah dan membenarkan tindakannya itu dengan mengacu pada rasionalitas tujuan teknis dari sistem organisasi. Yang ketiga, administrator atau hakim hanya terpengaruh oleh ideologi, prinsip-prinsip, atau nilai-nilai instrumenter organisasi. Yang keempat, keterikatan ini mencakup abstraksi dari kebutuhan dan keprihatinan manusia yang nyata dalam sistem hukum atau administrasi. Yang kelima, dalam banyak kasus, kebutuhan moral yang anehnya mencakup kolaborasi dari para korban yang dirugikan. Lalu para korban juga mengikuti rasionalitas sistem dan mereka mengidentifikasi diri mereka dengan peran mereka baik termotivasi oleh kepatuhan murni atau lebih termotivasi oleh upaya untuk meminimalkan bahaya yang lebih besar. Juga pada poin ketujuh itu moral blindness mengandung dehumanisasi korban dan orang-orang atau pemangku kepentingan yang tersirat dalam proses tersebut. Mereka dianggap kurang manusiawi dan hanya dianggap sebagai elemen, benda, atau fungsi dari sistem gitu. Terus pada poin ke-8 moral blindness juga bergantung pada ketaatan yang sepenuhnya dari para administrator. Jadi yang saya sebutkan tadi itu beberapa dari bukunya itu sebenarnya ada 15. Jadi berdasarkan poin-poin tadi, jadi definisi moral blindness ini memberikan kontribusi untuk memahami perlunya analisis filosofis terhadap dasar-dasar etika bisnis. Jadi bahaya kebutaan moral itu menantang definisi etika bisnis dan dalam konteks ini refleksi filosofis menjadi penting untuk memahami dasar-dasar konsep etika dalam bisnis. Next. Selanjutnya ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya mengenai state of the art of business ethics. Nah, di sini pentingnya refleksi filosofi ini didokumentasikan oleh seni etika bisnis dalam masyarakat kontemporer. Faktanya, kurangnya kemajuan dalam etika bisnis dapat dianggap sebagai inefisiensi teori etika bisnis yang berlaku dalam tradisi penelitian etika bisnis di negara-negara Anglo-Saxon, terutama di Amerika Serikat. Nah, dalam etika bisnis, etika utilitarianisme dan konsekuensialisme sangat mendominasi. Pendekatan etis ini bersifat praktis dan berorientasi pada utilitas. Oleh karena itu, sangat sesuai dengan pragmatisme bisnis. Namun, utilitarianisme ini seringkali mengangkat isu penghormatan terhadap masyarakat, sehingga kelompok yang paling lemah dan paling rentan dikorbankan demi kebaikan bersama. Nah, selain itu, terdapat sedikit rasa tanggung jawab kolektif dalam utilitarianisme ini, karena utilitarianisme ini seringkali berfokus pada maksimalisasi kepentingan ekonomi individu. Dan hal ini merupakan ciri etika bisnis utilitarian yang mendefinisikan sebagai tindakan yang benar dan paling berguna. Oleh karena itu, tindakan ini mempunyai konsekuensi terbaik bagi perusahaan. Nah, sehubungan dengan etika bisnis utilitarian, kita menghadapi kegentingan antara memaksimalisasi utilitas individu atau kesejahteraan sosial. Nah, di sini kita perlu bergerak melampaui konsepsi utilitas individualis menuju konsepsi utilitas ekonomi yang lebih berorientasi sosial untuk perusahaan. Meskipun penting untuk berpikir berorientasi pada utilitas dan pragmatis dalam bisnis, pendekatan ini tidak dapat berdiri sendiri. Karena utilitas merupakan hal yang penting dan mencerminkan perspektif ekonomi mengenai etika dengan fokus pada rasionalitas ekonomi dalam memaksimalkan preferensi.
Namun, dalam konteksnya sendiri, pendekatan ini tidak cukup dan bahkan berbahaya, sehingga menyebabkan kebutaan moral yang tidak sengaja. Oleh karena itu, perlu mengevaluasi etika utilitas dengan teori dan pendekatan etika lainnya. Berbeda dengan etika utilitas dan konsekuensialisme, etika kebijakan memandang pentingnya kebajikan dan karakter moral pelaku bisnis. Nah, kebajikan merupakan kapasitas penilaian dan tindakan sesuai dengan disposisi moral individu oleh bisnis. Dalam etika kebajikan, fokusnya lebih pada individu dan bukan pada pasar atau sistem organisasi yang terlibat. Di sini konsep penting etika kebajikan dalam etika bisnis adalah gagasan tentang kebajikan dan komunitas, integritas dan karakter, kehidupan yang baik, alasan praktis, serta kehidupan terhadap kebijaksanaan tindakan, integritas, dan pengambilan keputusan. Nah, dalam tradisi etika bisnis Aristotelian ini memandang etika bisnis sebagai fungsi integritas pribadi. Nah, yang penting adalah kapasitas individu untuk bersikap jujur dapat dipercaya ketika bertindak di pasar bisnis dan ekonomi. Nah, landasan tindakan ekonomi ini adalah manajer yang baik dan memiliki kapasitas kepemimpinan yang besar dan berintegritas. Seperti yang disarankan oleh Robert Solomon dalam pengembangan etika bisnis Aristotelian pada 1992. Nah, meskipun kemampuan untuk bertindak dengan integritas dalam etika bisnis sangat penting, masalah dengan pendekatan ini adalah kurangnya perhatian terhadap moralitas umum yang universal. Dan etika kebajikan cenderung terlalu mementingkan karakter moral dan sering mengabaikan dimensi etika bisnis yang berbasis aturan dan universal. Nah, dari sudut pandang etika kewajiban, etika bergantung pada kapasitas manusia untuk memiliki kehendak rasional, mengatur dirinya sendiri, baik secara mandiri demi kepentingan atau bahkan demi kesenangan. Nah, landasan etika ini adalah hukum moral universal, sebagaimana didefinisikan dalam imperatif kategoris Immanuel Kant dengan 3 formulasinya yang berangkat dari gagasan bahwa suatu tindakan perlu bersifat etis, sehingga dapat diterima sebagai hukum universal yang dapat diikuti oleh semua orang. Nah, dalam konteks ini, konsep dasar etika tugas dalam etika bisnis melibatkan penghormatan terhadap keharusan kategoris, tanggung jawab pribadi, dan peraturan mandiri berdasarkan aturan dan norma dasar. Nah, penghormatan tersebut itu merupakan martabat manusia yang mutlak dan keyakinan pada kemanusiaan, atau istilah yang mudah dipahami zaman sekarang itu memanusiakan manusia. Nah, dalam pengertian ini, etika tugas itu didasarkan pada keyakinan mendalam, pada rasionalitas dan akal budi, pada moralitas sebagai landasan. Norman Bowlby telah menyarankan kapitalisme Kantian pada tahun 1995, pada tahun 1999, ia berpendapat bahwa norma pasar untuk bisnis yang baik itu melibatkan kontrak berdasarkan kepercayaan dan kejujuran atau integritas. Nah, pendekatan tersebut dalam pengertian ini sangat berfokus pada pentingnya institusi ekonomi yang adil, serta menghormati martabat manusia dan hak asasi manusia sebagai landasan etika bisnis. Di sini kita dapat menekankan pentingnya mengintegritasikan penelitian etika bisnis tidak hanya pada sudut pandang individu, tetapi melihatnya dalam kerangka sistem sosial dan interaksi yang lebih luas dalam masyarakat. Fokus pada pentingnya dimensi sistematik, etika bisnis juga menjadi ciri pendekatan etika bisnis dan filosofi manajemen dari sudut pandang filsafat dan teori sosial Prancis.
Dapat dikatakan bahwa pendekatan ekonomi institusional itu baru dapat dikatakan bahwa pendekatan ekonomi institusional baru terhadap etika bisnis masih terlalu bersifat konsekuensialistik. Nah, seperti yang dikemukakan dalam ilmu ekonomi kelembagaan baru, bahwasanya landasan ilmu ekonomi itu tetaplah pada utilitas nasional yang memaksimalkan individu. Dan tampaknya ada masalah dengan konsep individu yang bertindak dalam ilmu ekonomi kelembagaan baru karena pada akhirnya hanya rasionalitas ekonomi yang penting. Nah, ekonomi institusional itu mempunyai sedikit ruang untuk etika bisnis, seperti halnya konsep kepercayaan, etika bisnis yang dianggap sebagai konsep yang tidak berguna, atau bahkan tidak terlalu nasional. Nah, faktanya, meskipun teori ini menjadi semakin populer, kita mungkin juga berpendapat bahwa teori pemangku kepentingan itu, seperti yang diusulkan oleh Edward Freeman dan para pengikutnya, itu tidak cukup untuk membangun etika bisnis dalam masyarakat kontemporer. Nah, selanjutnya, what is philosophy of management? Nah, kita dapat menekankan bahwa filsafat manajemen melibatkan refleksi filosofis mengenai dasar-dasar manajemen. Etika manajemen berkaitan dengan kewajiban fidusia manajer terhadap kebaikan perusahaan. Dalam etika kepemimpinan, kehati-hatian dan kebijaksanaan praktis adalah hal yang paling penting. Dan estetika suatu organisasi adalah tentang manajemen dan filosofi budaya. Oleh karena itu, filosofi manajemen perlu memberikan landasan baru bagi etika bisnis. Konsep baru filsafat manajemen harus didasarkan pada pengalaman berpikir filosofis. Menurut Oslowski tahun 2010 dan Heidegger tahun 2013. Oleh karena itu, filosofi manajemen perlu memberikan landasan baru bagi etika bisnis. Nah, konsep baru filsafat manajemen itu harus kita tekankan bahwa posisi tradisional dalam teori manajemen dan filosofi manajemen mungkin terbatas ya. Jadi posisi-posisi ini termasuk kepemimpinan Aristotelian, filosofi kepemimpinan normatif, pasca strukturalisme, kepemimpinan spiritual, dan sebagainya. Nah, dan teori tentang budaya. Nah, manajemen perubahan dan manajemen berbasis nilai menganggap bahwa semua posisi itu sangat penting, tetapi tetapi eh, posisi yang perlu kita pikirkan kembali dengan melihat landasan epistemologis dan ontologis manajemen dengan mengajukan pertanyaan filosofis yang mendalam tentang landasan teori manajemen kami. Selanjutnya, Global Philosophy of Management, Cosmopolitan Business Ethic, and the Balance Company. Nah, etika bisnis kosmopolitan membandingkan berbagai konsep dan aliran etika bisnis serta filosofi manajemen dan menerapkannya pada perdebatan kontemporer mengenai etika bisnis kosmopolitan dan global. Nah, atas dasar ini, kita dapat mengatasi permasalahan mengenai kontemporer berkelanjutan. Bisnis dan hak asasi manusia, tanggung jawab sosial perusahaan, manajemen pemangku kepentingan, serta tata kelola perusahaan untuk mempromosikan konsep kosmopolitan etika bisnis dan filosofi. Pendekatan ini mendokumentasikan bahwa etika bisnis berfungsi sebagai pendekatan institusional terhadap studi etika dalam perekonomian dan masyarakat. Pendekatan ini merupakan studi kasus yang mencoba mengatasi pertentangan antara teori dan praktik, dan dengan cara ini membangun jembatan antara pendekatan teoritis
yang berbeda dengan realitas organisasi atau perusahaan bisnis. Nah, selain itu, penting untuk berkontribusi melalui studi kasus dan mengusulkan model pengambilan keputusan etika bisnis kosmopolitan untuk menghadapi kompleksitas globalisasi. Dengan etika bisnis kosmopolitan filosofi manajemen, mencakup refleksi filosofis tentang nilai-nilai integritas dan tanggung jawab sebagai landasan hak asasi manusia dan pedoman universal untuk perusahaan multinasional. Hal ini melibatkan refleksi tentang konsep filosofis kosmopolitanisme atau hak individu atas kebebasan bergerak dalam pemerintahan dunia. Nah, konsep ini didefinisikan sebagai kewarganegaraan dunia. Penerapan konsep ini pada perusahaan bisnis adalah kewarganegaraan bisnis dan perusahaan global dan dunia. Oleh karena itu, pendekatan ini mengajukan filosofis Immanuel Kant sebagai landasan etika bisnis kosmopolitan. Nah, di dalam buku ini menggabungkan etika bisnis dan etika ekonomi sebagai ekonomi etis. Etika bisnis ini menangani perekonomian tingkat mikro, meso, dan makro secara bersamaan. Oleh karena itu, ekonomi etis adalah inti dari pendekatan Eropa dan kosmopolitan terhadap etika bisnis. Ekonomi etis atau etika ekonomi juga merupakan teori peranggapan etis dari sistem budaya perekonomian. Dan sebuah teori tentang aturan dan sikap etis ini mensyaratkan koordinasi pasar dan sistem harga agar dapat berfungsi. Nah, ekonomi etis itu harus lebih dari sekedar ekonomi dan etika, menurut Kozlowski tahun 2001. Eh, Hermeneutika semacam ini dengan inspirasi dari filsuf Prancis itu dapat dianggap sebagai kritis secara fundamental karena hermeneutika ini menggabungkan kepemilikan fenomenologis dengan analisis jarak jauh yang kritis terhadap realitas dalam organisasi dan perusahaan bisnis. Nah, hermeneutika kritis ini menyiratkan evaluasi kritis terhadap praktik praktik pengambilan keputusan yang harus berorientasi pada masalah dan fokus pada dilema dalam aspek penting dari tindakan praktik perusahaan. Nah, pendekatan ini mencoba mengatasi pertentangan antara teori dan praktik dengan cara membangun jembatan yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, studi kasus ini meningkatkan integritas pribadi dan kemampuan untuk melakukan tindakan yang benar, sehingga studi kasus berkontribusi pada analisis tujuan mendidik manajer dan administrator yang baik di perusahaan bisnis. Oleh karena itu, studi kasus ini penting untuk memikirkan kembali hubungan antara etika bisnis dan filosofi manajemen dan kepemimpinan. Nah, yang terakhir itu kesimpulan. Ya, Kesimpulan baik. Baik, kesimpulan yang mungkin diambil dari pembahasan topik ini adalah bahwa bisnis etik, philosophy of management, dan theory of leadership adalah merupakan aspek-aspek penting dalam pengelolaan organisasi yang sukses. Jadi menerapkan prinsip etika dalam manajemen, mengembangkan filosofi manajemen yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi, dan menerapkan teori kepemimpinan yang efektif adalah langkah kunci untuk menciptakan budaya organisasi yang bisa berkelanjutan, beretika, dan berinovatif. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?